Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anis Tumasabila, mahasiswa semester 5 mata kuliah Ilmu Al-Arud wal Qawafi dari kelas D, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ustadz Halimi MPD. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu dari bahar puisi atau irama puisi yang ada 16, yakni bahar rojas. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di bahar ini? Yuk kita ikuti slide selanjutnya. Nah, dalam bahar ini kita akan membahas 6 sub pembahasan, yakni meliputi pengertian, kunci bahar, taf'ilat, macam-macam dari bahar rojas, serta contoh beserta taktiknya. Langsung saja kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yakni pengertian bahar rojas. Bahar rojas adalah irama puisi Arab yang mengikuti wazan mustaf'ilun sebanyak 6 kali. Bahar ini dinamakan rojas karena iramanya seperti gerakan kaki unta. Karena bangsa Arab dahulu menyebut unta yang sedang meringki itu dengan sebutan rojza. Irama bahar ini enak didengar dan bisa masuk ke dalam batin pendengarnya. Biasanya bangsa Arab dahulu bernyanyi sambil menghalau unta mereka dengan menggunakan bahar ini. Di samping itu, bahar ini banyak dipakai pada akhir pemerintahan Umayyah dan awal Abbasiyah yang dikenal dengan Al-Arjuza. Mereka menggunakannya untuk memberi semangat kepada para pejuang di medan perang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni kunci bahar. Nah, bahar rojas ini disebut-sebut sebagai bahar yang mudah sehingga banyak kita jumpai bahar rojas ini dalam berbagai jenis puisi atau jenis-jenis nazam yang beredar di masyarakat. Nah, langsung saja kunci baharnya adalah fi abahuril arjazi bahrun yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu. Yang kalau kita coba lakukan ke lagu bahar rojas akan jadi seperti ini. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu. Ya, jadi begitu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Setelah tadi dijelaskan kunci pada bahar rojas, sekarang kita masuk ke taf'ilat bahar, yang mana di sini membuktikan bahwa bahar rojas memiliki wazan asli berupa mustaf'ilun sebanyak 6 kali dalam kondisi tamah. Nah, tamah ini adalah kondisi sempurna, yaitu shahihah. Jadi nanti lafadznya gini: mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kalau dilakukan mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, kalau tamah tapi dalam kondisi maktu'ah atau dorobnya ini diganti wazan menjadi maf'ulun, maka jadinya mustaf'ilun, 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 maf'ulun. Nah, selanjutnya ada majzu'ah. Majzu'ah ini adalah bait yang dibuang arud dan dorobnya sehingga menyisakan 4 wazan mustaf'ilun. Yang tadi asalnya 6 ketika arud dan dorobnya dibuang sehingga jadinya 4. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, lalu yang masyturah ini adalah bait yang dibuang satu syatar atau setengah bait sehingga dari 6 sisanya 3. Jadi sisa wazannya adalah mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, yang terakhir ada manhukah. Manhukah ini menyisakan sepertiga bait yang mana 2/3 baitnya dibuang. Jadi tinggal sisa mustaf'ilun sebanyak 2 kali. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke pembahasan keempat. Nah, sebagaimana yang tadi sudah
sedikit disinggung pada pembahasan ketiga. Tadi sudah disebut ada tamah, majzu'ah, masturah, manhuka. Apa sih itu sebenarnya? Ya udah, kita langsung masuk ke pembahasan keempat, yakni macam-macam bahar rojas. Nah, bahar rojas ini memiliki 4 macam, meliputi 4 macam arut dan 5 macam dorob. Yang pertama ada bahar rojas tamah, yang mana arutnya arut tamah dengan dorob ada 2, yakni dorob sohihah dan dorob maktu'ah. Nah, kalau yang dorob sohihah itu pakai wazan mustaf'ilun, kalau yang dorob maktu'ah itu pakai wazan maf'ulun. Nah, yang selanjutnya ada majzu'ah, bahar rojas majzu'ah dengan arutnya majzu'ah dan dorobnya majzu'ah sohihah dengan wazan mustaf'ilun. Nah, yang nomor 3 adalah bahar rojas masturoh. Arutnya adalah arut masturoh dengan dorob sohihah masturoh, yang mana arut dan dorobnya ini sekaligus satu waktu. Karena dalam masturoh ini kan tadi setengah baitnya dihilangkan, sehingga arut dan dorob itu berada dalam satu tempat. Nah, begitu pula pada nomor 4 ini manhukah. Ini juga arut dan dorob sekaligus satu waktu, yakni bernama sohihah manhukah. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita langsung masuk ke contoh dan praktik. Nah, untuk memperjelas tadi di pembahasan yang nomor 4, maka ayo kita sama-sama masuk ke bab 5 dan 6, yakni contoh dan praktik. Di sini nanti akan dijelaskan contoh dari masing-masing macam bahar rojas tadi, beserta taktik dan analisisnya. Yuk kita cek sama-sama. Pembagian bahar rojas yang pertama adalah bahar rojas tamah, yang mana dalam hal ini meliputi arut tamah dengan wazan mustaf'ilun dan memiliki 2 dorob. Yang pertama adalah tamah sohihah, wazannya mustaf'ilun. Langsung masuk contoh. Darun nisalma il sulaima jarotun kofron taro ayatuha itla zubur. Kalau kita coba lakukan dengan lagu bahar rojasnya tadi, jadinya seperti ini. Darun nisalma il sulaima jarotun kofron taro ayatuha mitla zubur. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, jadi bait syair di atas itu pas jika dicocokkan dengan wazan mustaf'ilun sebanyak 6 kali. Karena bait di atas merupakan bait tamah sohihah. Lalu dorob yang kedua, yakni tamah maqtu'ah dengan wazan dorobnya berupa maf'ulun. Contohnya adalah al-qalbu minha mustarihun salimun wal qalbu minni jahidun majhudu. Kita coba buktikan dengan lagu bahar rojas. Al-qalbu minha mustarihun salimun wal qalbu minni jahidun majhudu. Mustaf'ilun, 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 maf'ulun. Nah, jadi begitu. Jadi bait di atas taf'ilahnya berupa mustaf'ilun, 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 maf'ulun. Jadi dorob di akhirnya mengalami perubahan. Lalu pembagian bahar rojas yang kedua adalah bahar rojas majzu'ah. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa majzu' adalah bait yang dibuang 2 taf'ilatnya atau dibuang arut dan dorobnya. Nah, jenis ini memiliki arut yang namanya juga arut majzu'ah dengan wazannya itu mustaf'ilun dan memiliki 1 dorob yang sama sepertinya. Maksudnya juga dorob majzu'ah juga. Nah, contohnya qad haja qalbi manzilun
min ummi amrin muqfiru. Kalau kita buktikan pakai lagu, nanti jadinya seperti ini. Qad haja qalbi manzilun min ummi amrin muqfiru. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, jadi bait puisi di atas itu wazannya mustaf'ilun sebanyak 4 kali. Pembagian yang ketiga adalah bahar rajas mastur. Mastur adalah bait yang dibuang satu syatar atau setengah bait dengan arut dan dorobnya sekaligus satu waktu. Nah, dalam hal ini mengikuti wazan mustaf'ilun sebanyak 3 kali. Nah, kalau tadi yang tamah itu mustaf'ilun 6 kali, maka yang mastur mustaf'ilun sebanyak 3 kali, karena mastur adalah setengah bait dari bait yang tamah. Nah, contohnya adalah hadza awanu syatti fashtaddi ziyam. Kalau dilakukan dengan lagu bahar rajas, hadza awanu syatti fashtaddi ziyam, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Hadza awanu syatti fashtaddi ziyam, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi begitu ya. Lalu pembagian terakhir dari bahar rajas adalah bahar rajas manhukah. Manhuk adalah bait yang dibuang 2/3 baitnya, sehingga menyisakan 1/3 bait, yang mana dalam hal ini mengikuti wazan mustaf'ilun sebanyak 2 kali. Nah, kalau yang tadi tamah itu 6 kali, maka kalau manhukah diambil sepertiganya, jadinya 2 kali wazan mustaf'ilun. Nah, dalam jenis ini, arut dan dorob juga sekaligus satu waktu. Contohnya adalah ya laitani fi hajada. Kalau dilakukan ya laitani fi hajada, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ya laitani fi hajada, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, begitu ya, jadi ikut wazan mustaf'ilun 2 kali. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai pengertian, kunci bahar, taf'ilat, macam-macam pembagian, contoh hingga taktik dari bahar rajas. Nah, jikalau teman-teman ingin mencari contoh lain, teman-teman bisa mencari di beberapa kitab atau nazom yang sering dipelajari di pesantren. Karena bahar rajas ini sangat mudah ditemui dan masyhur sekali di kalangan para ulama. Jadi banyak sekali ulama yang memakai bahar rajas ini dalam menciptakan puisi-puisi dalam kitab-kitab tersebut ya. Salah satu contohnya ada di Alfiyah Ibnu Malik. Atau contoh lain lagi ada di Al-Imriti atau Aqidatul Awam. Ini semua menggunakan bahar rajas. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis, mentaktik, atau baca-baca atau mempelajari lebih lanjut lagi tentang bahar rajas dengan contoh di kitab-kitab tersebut. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Untuk kritik dan saran, kalian bisa letakkan di kolom komentar. Dan jangan lupa terus dukung video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.